Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil masih murah, harga Rp400 per lembar, laba naik 800%, valuasi per 5 kali, PBV 0,8 kali, dan sudah berdiri 50 tahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Ada satu saham kecil yang luar biasa di tahun 2021. Dengan usia 50 tahun, saham ini mampu mencetak kenaikan laba sebanyak 800%. Hal itu membuat rasio keuangan saham ini terlihat baik dan berada di atas rata-rata industrinya. Selain itu, saham ini mempunyai valuasi yang rendah dengan jumlah utang yang masuk akal. Apakah kamu tertarik menganalisanya lebih detail lagi? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Steel Pipe Industry of Indonesia berdiri tahun 1971. Artinya, saat video ini dibuat, ISSP berusia sekitar 50 tahun. Perusahaan ini ternyata sudah berusia setengah abad. Tapi, dengan usia yang matang seperti ini, apakah kinerja perusahaan terus bertumbuh dari tahun ke tahun? Selain itu, apakah dalam puluhan tahun ke depan perusahaan masih mampu untuk meningkatkan kinerjanya secara konsisten? Mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. ISSP punya aset 6,86 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 6,07 triliun. Artinya aset perusahaan naik 0,79 triliun atau 13,01% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 6,86 triliun, perusahaan punya persediaan sebanyak 2,98 triliun. Artinya 43,44% aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,88 triliun atau 41,90%. Selain persediaan, ada juga aset tetap. Dari total aset 6,86 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 2,15 triliun. Artinya 31,34% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,04 triliun atau 1,83%. Kedua, liabilitas. ISSP punya liabilitas 3,08 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 2,74 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 0,34 triliun atau 12,41% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 3,08 triliun, perusahaan punya utang jangka pendek sebanyak 2,01 triliun. Artinya, 65,26% hutang perusahaan berada dalam bentuk utang jangka pendek. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,14 triliun atau 7,49%. Selain utang jangka pendek, ada juga utang usaha pihak ketiga. Dari total liabilitas 3,08 triliun, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 0,32 triliun. Artinya 10,39% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang usaha pihak ketiga. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,3 triliun atau 1.500%. Ketiga, ekuitas. ISSP punya ekuitas 3,78 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 3,33 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,45 triliun atau 13,51%. Nah, dari total ekuitas 3,78 triliun, perusahaan punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 1,44 triliun. Artinya 38,10% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,39 triliun atau 37,14%. Keempat, pendapatan. ISSP punya pendapatan 3.814 miliar sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020 pendapatannya berjumlah 2.716 miliar. Berarti pendapatan perusahaan naik 1.098 miliar atau 40,43% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. ISSP punya biaya pokok penjualan sebanyak 2.996 miliar.
Sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 2.339 miliar. Berarti biaya pokok pendapatan naik 657 miliar atau 28,09% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. ISSP mampu menghasilkan laba sebanyak 445 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 49 miliar, berarti laba perusahaan naik 396 miliar atau 808,16% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. ISSP punya ROE 15,71% dengan NPM 11,68%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya NIR 81,55%. ISSP punya rasio ROE dan NPM yang baik karena labanya tumbuh drastis. Tapi dari sisi DER, saham ini juga cukup aman dengan komposisi yang masih berada di bawah 100%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya P/E 5,08 kali dan PBV 0,80 kali. Perusahaan punya valuasi yang masih rendah dengan P/E 5 kali dan PBV 0,8 kali. Tapi harus diingat bahwa hal ini terjadi karena kenaikan laba yang sangat besar di tahun 2021. Pertanyaannya, apakah hal tersebut bisa konsisten dipertahankan dalam jangka panjang? Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Total aset naik karena persediaan yang bertambah. 2. Liabilitas bertambah karena utang usaha pihak ketiga yang naik. Ketiga, peningkatan ekuitas berasal dari saldo laba. Keempat, laba naik karena pendapatan yang tumbuh 40%. Kelima, rasio keuangan terlihat baik dengan kualitas di atas rata-rata. Keenam, valuasi masih rendah dan menarik untuk dipelajari. Demikian analisa singkat saham ISSP berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Thank you.